Shalom dan selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita boleh mengangkat puji dan syukur bahwasanya kasih setia Tuhan selalu nyata dan baru serta kita nikmati hari lepas hari. Di pagi hari ini edisi Jumat 19 Maret 2021 kita akan kembali bersekutu dengan Tuhan melalui firman-Nya. Mari mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk membaca firman kebenaran Allah. Kita berdoa. Kami bersyukur di hari ini ya Tuhan, sebab Tuhan memberikan waktu dan kesempatan bagi kami untuk kembali menikmati lawatan Tuhan dan melandasi kehidupan kami dalam sepanjang hari ini. Kami akan membaca dan mendengarkan firman kebenaran Tuhan. Kuasai kami dan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, berilah hikmat bagi kami, sehingga kami akan memahami dan mengerti firman. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan di hari ini terdapat dalam Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16. Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16. Firman Tuhan berkata, Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikianlah firman Tuhan yang telah kita baca dan dengarkan bersama-sama. Saudara-saudara, empati Allah turu tupuang usak dingan nih. Itulah tema dari permenungan kita di pagi hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam satu pelatihan konselor, setiap peserta dilatih untuk berempati atau menempatkan diri dan berusaha ikut merasakan keberadaan klien, bukan menggurui atau merasa lebih dibanding klien. Konselor hanya manusia yang tidak mungkin mengalami semua pengalaman klien. Saudara-saudara, berbeda dengan para konselor, Allah yang kita sembah adalah Allah yang menjadi manusia dalam Yesus Kristus, yang mengalami pahitnya carut-marut persoalan akibat dosa, menderita sampai mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga. Yesus telah menjadi imam besar agung yang mengorbankan dirinya sendiri sebagai domba sembelihan bagi kehidupan kita. Ayat 14 dari bacaan kita. Satu kali untuk selamanya dan untuk semua manusia. Bandingkan Roma pasal 5 ayat 18 sampai 19. Dalam hal ini kita diteguhkan untuk tetap berpegang pada pengakuan iman kita, yakni percaya kepada Allah Tritunggal. Imam besar agung yaitu Yesus Kristus turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Ia telah dicobai, hanya ia tidak berbuat dosa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betapa beruntungnya kita karena menyembah Allah yang kita kenal dalam Yesus Kristus, perantara yang bukan saja membuat kita pasti terhubung dengan Allah Bapa oleh kematian dan kebangkitannya, namun yang juga menikmati pengenalan yang intensif atas kita tanpa merasa lebih tinggi dari kita. Sebab terbukti kehidupannya sebagai manusia berada pada status sosial dan ekonomi yang sangat rendah, namun memiliki pengajaran,
hikmat dan integritas sangat mulia, jauh dari manusia lain yang berdosa. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Ia pasti bisa berempati atas kelemahan-kelemahan kita, sebab Dia bukan Allah yang tinggal jauh dari kita, melainkan Dia Allah yang selalu dekat dalam kehidupan kita dalam kuasa-Nya. Kiranya Roh Kudus menuntun dan menyertai kita. Amin. Mengakhiri kebersamaan kita melalui renungan harian dan doa bersama Gereja Toraja Jemaat Efrata Bontang di hari ini, marilah kita menaikkan doa. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Allah, Allah yang telah mengambil rupa manusia, Allah yang masuk ke dalam dunia, dan Allah yang senantiasa menyatakan pemeliharaan. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu, sebab Tuhan selalu berempati dalam kehidupan kami. Allah selalu merasakan apa yang kami rasakan. Allah peduli dan memberikan kelegaan atas segala persoalan dan pergumulan kehidupan kami. Bersyukur atas firman kebenaran Tuhan di hari ini. Memohon hikmat daripada Tuhan untuk memampukan kami, sehingga kami dilayakkan, dimampukan untuk melakukan firman Tuhan hari lepas hari. Hamba-Mu datang mendoakan seluruh jemaat Tuhan dalam keberadaan mereka. Berkati jemaat Tuhan yang berada dalam pergumulan, baik karena bersoal, bergumul karena suami, istri, orang tua, anak, dan cucu mereka, maupun relasi dan sesama. Berikanlah kekuatan dan penghiburan bagi mereka. Dan kiranya Tuhan tetap merangkul mereka dengan cinta kasih Tuhan, dan mengubah beban mereka menjadi sukacita. Hamba-Mu datang mendoakan seluruh jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh karena sakit penyakit. Berkenanlah menjamah tubuhnya ya Tuhan. Berkenan memberkati obat-obatan, makanan, minuman, perawatan, sehingga dari dalamnya jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh karena berbagai macam penyakit akan kembali pulih dan sembuh. Berdoa untuk pergumulan jemaat Tuhan yang tidak lagi bekerja dan saat ini berjuang mencari pekerjaan baik di Kota Bontang maupun di luar Kota Bontang. Bukakanlah jalan atas harapan, kerinduan dan pergumulan mereka, dan biarlah pada hari yang Tuhan tentukan mereka akan kembali mendapatkan pekerjaan yang mereka rindukan. Berdoa untuk seluruh anak-anak anggota jemaat Tuhan, mulai dari yang kecil, kanak-kanak, remaja, pemuda, bahkan orang tua kami. Berkati dalam kehidupan mereka, dan biarlah mereka boleh bertumbuh kembang dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan, dan orang tua kami boleh menikmati kehidupan mereka dan penuh sukacita. Berdoa untuk seluruh usaha pekerjaan yang dilakukan oleh anggota jemaat Tuhan dalam berbagai hal. Berkenanlah Tuhan memberkati sehingga mereka boleh menikmati hasilnya, dan ajar mereka untuk selalu bersyukur dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Berdoa untuk seluruh harapan rencana mereka ke depan untuk menata kehidupan yang lebih baik. Tuhan bukakan jalan, Tuhan berkenan memberkati, sehingga apapun harapan dan kerinduan mereka untuk terciptanya damai sejahtera, kelak mereka boleh nikmati. Berdoa untuk seluruh bentuk pelayanan yang dilakukan oleh Jemaat Efrata Bontang, baik di tingkat majelis gereja, pengurus OIG. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan berkati sehingga kami boleh mengangkat tugas pelayanan kami dan penuh sukacita untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berdoa untuk seluruh kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Ajarlah kami, baik sebagai majelis gereja, pengurus OIG, untuk selalu memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui persekutuan kami. Kami boleh mengangkat tugas pekerjaan dan pelayanan kami dalam kerendahan hati, dalam ketulusan, tidak dengan bersungut-sungut. Berdoa untuk rencana dan kerinduan untuk membangun pastori yang baru. Tuhan memberkati panitia pembangunan, Tuhan memberkati majelis gereja dan anggota jemaat. Ajar kami untuk terlibat dalam pembangunan ini, memberikan apa yang ada pada diri kami. Dan biarlah kelak pada hari yang Tuhan tentukan,
pastori Jemaat Efrata Bontang akan selesai dengan baik. Seluruh kehidupan kami senantiasa kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan tetap tinggal serta dan menuntun kehidupan kami. Ampuni dosa kami, Tuhan, dengarkan kami yang datang kepadamu. Di dalam anak Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah persekutuan kita melalui renungan harian dan doa bersama pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.